Ini bulu asli. Hah, bulu asli emang ini? Iya. Kok kayak palsu deh? Tak bisa dicabut. Sini melihat apa? Hantu sama pocong. Pocongnya di mana? Coba Di sini. Om ini diantar. Di mana pocongnya? Sini. Di situ ada apa? Kakek-kakek yang Kakek-kakek. pakai baju hitam. Ada apa lagi? Di sini ada kuda. Kuda. Kuda yang sayap. Ada kuda. Kuda yang ada sayapnya. Di mana ada Esa kerisnya? Di sini. Oh, di situ ada keris. Iya. Keris itu seperti apa? Seperti ular. Tercium aroma wangi, seperti aroma orang mati gitu ya, parfumnya orang mati, minyak serimpi atau apa itu ya? Ya, Minyak serimpi gitu ya. Terus setelah itu muncul sosok pocong. Iya. Itu di lokasinya di mana? Di sebelah situ. Tahu Mesti saya sama. ya, di sini ada ular weling ya, tancap di situ, keris wujudnya. Nah, teman-teman, jadi hari ini kita masih bersama anak indigo, anak ajaib, adik Aisyah. Adik Aisyah, sini Om ini penasaran ada Aisyah sebentar. Ini tangannya lo kok nggak hilang ini? Bulunya ini bulu asli. Hah, bulu asli emang ini? Iya. Kok kayak palsu deh? Tak bisa dicabut. Oh, nggak bisa dicabut. Ini kalau kena air nggak luntur ya, ada Aisyah? Kayak seperti dicat ya, bukan? Bukan. Ada Aisyah nggak malu Enggak. seperti ini, enggak ya? Kalau ada yang ngecek, diapakan ini? Nah, bilang gini, yang ini sampean nggak punya seperti ini, aku lo punya, aku manusia super gitu ya. Ini bulu asli loh teman-teman ya, bulu asli. Dan adik Aisyah ini ternyata memiliki indera keenam yang orang biasa tidak bisa melihatnya. Adik Aisyah sini dong, sini sebentar. Adik Aisyah ini kan tempat angker, ngerti angker? Menakutkan. Adik Aisyah di sini melihat apa? Hantu sama pocong. Pocongnya di mana? Coba Di sini. Om ini diantar. Di mana pocongnya? Sini. Oh, di situ ada pocong. Pocongnya itu warnanya apa sih? Pocong itu warnanya apa? Putih. Putih. Di bawah itu. Di bawah pohon itu. Kalau kakek-kakek gitu di situ. Di situ ada apa? Kakek-kakek yang Kakek-kakek. pakai baju hitam. Kakek-kakek pakai baju hitam. Itu Iya. sedang apa Adik Aisyah di situ? Dia sedang duduk. Sedang duduk di batu sana itu. Iya. Kakek berbaju hitam. Terus ada apa lagi? Ayo ikuti Adik Aisyah ini. Ini bisa melihat sesuatu yang tidak kita bisa lihat ya teman-teman. Ada apa lagi? Di sini ada kuda. Kuda. Kuda yang sayap. Ada kuda. Kuda yang ada sayapnya. Ya. Di mana Adik Aisyah? Di sini. Oh, di situ ada kuda yang bersayap katanya. Terus ada apa lagi? Yuk, mana lagi? Ini tempat ini banyak sekali kesaksian warga sini yang melihat sesuatu yang janggal ya, makhluk gaib. Ada apa lagi Dek Aisyah di sini? Ada keris. Ada keris. Ya. Ada keris katanya. Di mana Dek Aisyah kerisnya? Di sini. Oh, di situ ada keris. Iya. Keris itu seperti apa? Seperti ular. Kerisnya seperti ular. Oh, nancep di bawah pohon situ. Iya. Bisa dicabut gak kira-kira? Bisa. Tapi harus gini ya, harus ritual ya Dek Aisyah ya. Ada keris yang menancap di pohon yang menyerupai ular. Yanto. Mas Yanto ngoten nggih. Mas Yanto. Ini kan sebuah punden ya, punden desa nggih. Iya. Punden desa. Dinamakan punden apa namanya? Mas Said. Mbah Said ya. Jenengan sebagai atau selaku warga lokal sini tentunya paham akan cerita tentang punden ini ya, kemistisan sebuah punden yang ada di tengah persawahan ini. Yang jenengan alami, kesaksian warga sini. Pernah nggak melihat sesuatu yang bolehlah dibilang gaib atau mistis gitu di tempat ini? Iya. Jenengan mengalami apa? Kejadian apa di sini? Ya, sering lihat nganu itu penampakan. Itu penampakan apa? Om? Ya macam-macam.
bisa disebut salah satu dari penampakan yang jenengan jumpai di tempat ini? Ya bekas itu ya penampakan ular, pocong, barang itu. Ular. Iya. Ular itu ular apa? Yang terlihat itu ular naga kah atau ular besar apa gitu? Ya ular besar itu, hitam. Itu ular beneran atau ular gaib kira-kira? Kurang tahu juga. Berarti kalau seperti itu ular nyata ya, boleh dibilang ular nyata ya, tapi besar ya di sini ya. Kalau pocong itu jenengan siang atau malam hari di sini? Malam. Itu pas lagi apa jenengan? Kok malam-malam di sebuah punden seperti ini? Lagi nyari nganu apa itu? Kecot. Nyari bekecot. Iya. Nyuluh bekecot ya. Ceritanya seperti apa kok tiba-tiba melihat pocong? Ya bau parfum wangi gitu. Di situ ada penampakan pocong. Sebelum melihat sosok pocong itu tercium aroma wangi, seperti aroma orang mati gitu ya, parfumnya orang mati, minyak serimpi atau apa itu ya? Ya Minyak serimpi gitu ya. Terus setelah itu muncul sosok pocong. Iya. Itu di lokasinya di mana? Di sebelah situ, pojokan situ. Pojok dari punden ini. Iya. Jenengan melihat nyata itu pocong. Iya. Terus respon jenengan ketika melihat sosok pocong itu seperti apa? Lari kah atau Ya biasa. nggak pingsan? Enggak. Ndongo atau apa gitu? Enggak. Barangkali ndongo Allah barik lana fi marofek tanah kan. Ya biasa. Jadi nggak ada rasa takut atau Nggak. apa gitu ya. Udah biasa. Satu kali itu ditemui pocong. Selain pocong, apalagi yang jenengan temui di tempat ini? Ya dua itu aja. Ular sama pocong itu. Kira-kira pocong yang jenengan lihat ini kan makam yang Bapak alas ini ya, bukan makam umum kan. Kalau ada pocong di sini, mungkinkah dari roh-roh yang ada di punden ini gitu, leluhur dulu itu, perkiraan? Belum tahu. Jenengan nggak sempat interaksi ngomong, "Cong, kamu siapa?" itu enggak? Enggak ya. Terus lanjut nyari bekecot ya. Iya. Ya, setelah itu enggak ada lagi. Enggak. Tapi mungkin orang-orang sekitar sini sering dijumpai hal lain ya. Ya kemungkinan. Nggak pernah dengar cerita gitu kan? Nggak. Setelah bertemu pocong itu jenengan punya apa? Kelebihan apa? Bisa melihat hal gaib atau bisa melihat keong yang bersembunyi di balik batu bisa tembus Ya, itu enggak? Oh, barangkali punya kesaktian setelah melihat hal gaib itu enggak punya ya? Oke. Terima kasih ya Mas Iya. atas kesaksiannya. Nggih, matur suwun. Terjo, Juweterjo, Kecamatan Gondang. Gondang, Mojacer. Desanya Pojejer ya. Ya. Dusunnya Juweterjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Ya. Timur, dan saat ini kita bersama Mbah Slamet. Leres ya. Ada Punden ini dinamakan punden apa Mbah Slamet? Mbah Said, Nyai Said. Mbah Said dan Nyai Said. Ya. Berarti Ini suami istri. Beliau ini yang Bapak Yang alas Dusun dusun Juweterjo. Juweterjo sini. Mbak, sebuah punden yang dikeramatkan ya dan diuri-uri oleh masyarakat Juweterjo sini kan suatu bentuk upaya penghormatan kepada leluhur kan, di mana bangunan ini terlihat sangat permanen dan sangat bagus sekali. Jenengan sebagai atau selaku juru kunci atau kuncen ini sudah berapa tahun, Mbah? Sudah lama saya. Sudah lama. Ya, mulai bujangan. Mulai bujang. Ya. Berarti mulai awal Ya, mulai tahun 78 nggak salah. awal ditemukan punden ini mungkin ya, Mbah? Sebetulnya dulu ini amburadul. Coba diceritakan Mbah Slamet. Amburadul. Awal ditemukan dan dipelihara sampai terjadi apa? Sampai kondisinya luar biasa sekali ini Ya. seperti apa? Coba diceritakan. Asal muasal ya. Ini ada dua kemungkinan. Yang sebelah sini dusun Juweterjo, sebelah utara yang timur ya itu dusun Darum. Nah, ada Moncopat, tanduran Kamboja, di situ tanaman juwet Moncopat. Mana yang luhur aslinya? Yang aslinya ternyata yang tanaman juwet itu punah, mati. Yang hidup Moncopat Kamboja sini. Ya ini sebut pundennya. Sama masyarakat Ya, sini. dimaksud Moncopat itu jumlahnya 4 gitu. Ya, 4 penjuru. ya 4 penjuru, sana tanaman Juwet. juwet 4 penjuru, sini Kamboja 4 penjuru. Ini menyusul. Pukul sendiri, kalau asem. Ya.
Jadi ada empat Kamboja yang masih Ya. hidup sampai sekarang ya, Mas Ya. Slamet ya. Kalau yang Juwet sana yang 4 juga Tapi itu aku sudah- yang asal muasal, yang Mbak Saidnya sih, Nyai Said sini, Nyai Kalpakal. Baik. Kalau boleh disampaikan barangkali jenengan paham siapa sebenarnya beliau yang dimakamkan di sini, Mbah Said sama Nyai Said. Nyai Said itu. Ya. Ini sebelum saya lahir sudah ada. Ini Nah, maksudnya beliau itu dari kerajaan atau dari orang? dari Mataram. Dari Mataram, bilangnya dari Mataram. Kalau itu dari Mataram. Dari kerajaan Ya. Mataram. Kalau malam Jumat pagi, Pak, saya Jumat itu sudah tahu saya terus saya kumpul sini. Para peziarah Ya. gitu ya. Tuh. Berarti leluhur yang dimana beliau ini dari kerajaan Mataram. Ya. Bukan dari Mojopahit ya? Bukan. Padahal sini dekat sekali Bukan. dengan Ini Mojopahit. kan anu. Bukti Batu- dari peninggalan yang menguatkan bahwa ini adalah beliau ini seorang yang apa dari Mataram gitu. Ya. Apa itu, Mbah? apa? Berupa apa? Berupa batu nisannya atau Ada tulisan. ada yang Ada. menguatkan bahwa ini orang Mataram itu ada ya? Ada. Batu nisannya ya? Tulisan Nanti ada. Simbol arah penjuru. oh di Ini. luar sana ya? Ya ini. Oh, boleh nanti next setelah kita tunjukkan Ya, ke di pemirsa situ ya. Tempatnya ada simbol Beko. Huruf Eko. Ya. Baik, selama jenengan mengabdi ya, mengabdi sosial di sini untuk merawat punden ini. Ini kita ngobrol ke mistisnya, Mas Ya. Said, ya. Kebetulan konten kita juga konten yang apa ya, ke misteri lah. Ya. Apa pengalaman yang jenengan alami di sini selama ya merawat tempat ini, Mas Ya. Said? Setahu Mistis saya, sama. ya, di sini ada ular, weling ya, berupa tancap di situ, ya, terus keris, wujudnya ular weling Keris yang tertancap. Ya. Itu di mana tertancap? di situ. Di pojok situ Ya. ya. Jadi keris itu punya ekor gitu. Ya. Ular weling. Ular weling, pelodang gitu loh. Weling atau welang gitu ya. Ya, Ataukah mungkin keris apa korowelang gitu ya? Ya. Bisa jadi ya. ya, Tapi keris itu muncul, muncul jenengan melihatnya itu wujud ular tadi. wujud ular. Ya, Itu berapa kali jenengan melihat keris itu? 3 kali, nggak salah. 3 kali. Dengan posisi ritual kah atau sadar seperti Ya pas ritual di situ, pas ritual ya? kasih tahu. Nyata kelihatan keris. Nyata. Mungkinkah sampai sekarang masih ada keris? Masih ada. Masih ada. Pernahkah ada orang yang berupaya untuk mengambil keris tersebut? Nggak boleh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jenengan juga sempat menceritakan bahwa di sini lo ada keris gitu ya sama orang lain. Nggak pernah, nggak mau. Ya. Ini ceritakan ke publik lo, nggak apa? Ya, nggak Nggak mau. apa. Ya, cerita. Enggak, jenengan kan menceritakan di sini. Kalau misalnya nanti ada orang yang melihat tayangan ini, oh di sana ternyata ada keris, misalnya diambil gitu gimana? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya bisa. Oh, gitu ya. Pokoknya bisa. Terserah. Pokoknya bisa. Yang jelas saja jenengan bahwa memang di situ masih ada pusaka Ya. yang keris Ya. yang punya ekor Ya. ular weling tadi. Pokoknya bisa, nggak apa-apa. Gitu ya, Mas Slamet ya. Oke. Selain dari keris itu, apalagi yang jenengan? Ya, penampakan, ya, yang mistik itu namanya Joko Bodo. Manusia, Ya, Joko Bodo. manusia atau orang yang bernama Joko Bodo. Manusia namanya dulu namanya Joko Bodo. Tempatnya di Batu Lumpang sana, sekarang sudah dilebur, terus tak pindah sini. Lumpangnya. Ya, tak batunya tak pindah situ. Tak kasih dengar. Joko Bodo. Ya, Joko Bodo. Berarti sering berinteraksi ya sama Ya, jenengan. Joko Bodo. Ngobrol gitu ya. Sering ke rumah. Sering ke rumah. Ya, Joko Bodo. Memperkenalkan diri juga namanya Joko Bodo. Ya, Joko Bodo. Bisa digambarkan di sini seperti apa penampakan orang yang bernama Joko Bodo itu, Mbak Slamet? Teman dari adik saya. Ya, Wajahnya ya. tinggi besar. Serem. Memang seperti orang Ya, beneran. serem. Berbusana hitam Ya. kah atau Hitam. pakai? Hitam. Jubah hitam. Masalah kudanya putih. Oh, berarti Joko Bodo itu mengendari kuda. Ya, kuda sambar angin namanya. Mengendari kuda atau punya peliharaan kuda gitu? Punya kuda sendiri, sambar angin namanya. Yang ditunggangi setiap hari. Ya, sambar angin itu namanya. Kudanya namanya Sambarangin. Sambar angin. Mas Slamet,
boleh nggak disampaikan ke pemirsa semua bagaimana awal jenengan bisa melihat atau berkenalan lah sama ngapunten Mbah Joko Bodo lah anggaplah yang punya kuda Dulu sembarang kan gini, yang rawat sini itu kan dipugar, dipego kemarin. Terus lari kemana-mana minta tempat. lari kemana-mana. Ya, minta tempat terus saya kumpulkan di sini. Wis, kene ae wis cara Jawa nih. Manggon kene ae. Di sebuah lokasi yang berbeda yang Ya. dimana di sana juga ada banyak penghuninya, salah satunya Ya. Joko Bodo itu di sana dipugar atau digarap Ya. gitu lahannya ya. Ya. Terus saya panggil ke sini. Jangan kumpulkan di sini. Ya, saya kumpulkan. Berarti sampai saat ini sosok itu juga masih ada di Masih sini. ada Joko Bodo. Jenengan sering bertemu beliau atau bisa berinteraksi itu hari-hari apa gitu Mas Slamet? Ataukah mungkin setiap hari jika jenengan kehendaki bisa berkomunikasi dengan beliaunya? Bisa. Bisa. Tapi seandainya kita uji jenengan ya Mbah, tolong dipanggil gitu, jenengan bisa lihat tapi kita nggak mungkin bisa ya Mbah ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Dan itu mungkin malam hari ya, kalau siang nggak mungkin kan? Terus ini kan anggaplah jenengan itu sudah bersahabat dengan makhluk yang tidak bisa dilihat orang awam, ya kan? Bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Bahkan mungkin jenengan juga bisa melihat alam gaib kan ngoten nggih Mas Slamet. Berarti jenengan bukan orang sembarangan Mas Slamet. Nah, di sela-sela mungkin lah namanya manusia hidup pasti ada suatu komunikasi. Jenengan pernah nggak menceritakan tentang apa sama Mbah Joko Bodo itu atau beliau itu punya permintaan apa gitu? Nah, permintaannya Joko Bodo kalau mau bertemu itu minta cok bakal sama sandingan. Cok bakal Sama sandingan. Nah, ini bentuknya cok bakal Baik. itu. Jenengan mulai membuka pembicaraan bahwa ketika ada orang yang ingin bertemu beliau, Mbah Joko Bodo itu minta cok bakal. Berarti orang yang punya keinginan ya, misalnya contoh ya, ini Ya. bukan berarti apa sih. Suatu contoh misalnya ada saya punya usaha, kok Ya. usaha saya sepi misalnya ya. Ya. Terus pingin laris, namanya ikhtiar kan. Ya. Bukan berarti minta pada suatu hal yang gaib, tapi tetap pada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi lantaran Mbah Joko Bodo. Rontoan Joko Bodo, Allah yang menentukan nanti. Kira-kira bisa nggak Mbah, saya kok pingin laris dagangan saya? Insya Allah bisa. 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 Insya Allah. Semua anak buah saya ini sukses semua. Semua anak buah panjenengan Nih, sukses semua. yang datang ke sini, Iya, ya. sukses. Terus ritual minta berkah lah, anggaplah Iya, berkah ya di nggak sini berkah, ya. nggak barokah. Heeh. Di sini banyak yang sukses. Banyak yang sukses. Contohnya, Perdagangan jangan banyak, disebut ya. namanya, cuman Ya. jangan kasih contohnya. Ya. Mereka pengusaha kah atau pegawai Ya, atau pengusaha Jok Sadel Mm, di Unggahan Mojokerto. pengusaha ya. Ya, berhasil. Banyak yang sukses. Ya. Dan itu ketika mereka ritual di sini tuh cukup satu kali kah atau berapa kali gitu Mas Slamet? Mulai SMP saya kembali ke sini. Jadi mulai buka, oh belum usaha berarti ya? Belum. Tak kembali ke sini baru muncul SMA usaha. Berhasil. Sering ke sini. Sering ke sini. Sukses ya Pak? Sukses. Nanti malam lah ke sini. Terus selain itu ada lagi nggak pengusaha yang besar gitu yang sukses setelah datang ke tempat ini? Belum, yang ini. Yang yakin, paling yakin itu yang usaha Jok Sadel tadi ya. Ya. Untuk syarat ritual datang ke sini itu membawa sajen apa kalau bisa disebutkan di sini? Bawa sekar melati. Bunga melati. Bunga melati, dupa melati. Dupanya pun harus melati. Harus melati. Berarti yang disukai di sini itu aroma melati gitu Ya, ya. aroma melati. Kan suci. Boleh nggak tempat ini atau ya dibilang tempat pengelarisan lah untuk minta berkah gitu. Orang ketika punya, ya itu tadi kita sebutkan bunga usaha yang kolab atau bangkrut, saya mau mencari pengelarisan di Punden apa namanya Mbak Said. Mbak Said itu ya Bisa. tempat pengelarisan Kalau gitu ya. jodoh ya bisa. Jodoh bisa. Bisa. Nah ini kebetulan Rumah ada- tangga, jongkrah. bisa, Bisa. bisa rukun ya. Bisa rukun. Ya Allah. Ini kan salah satu teman kita ada yang Ya rukun. belum menikah ini. Bisa ya kira-kira ritual ke sini ya. Insya Allah di YouTube nanti kalau udah bakar insya Allah lancar, sukses. Dengan syarat Ya, saya jawab tadi, tak Pak. jawab. oh, Tawasul tadi mau diliput, Mbah. Ya sukses yang liput. amin ya amin. Jadi di samping pengelarisan tempat usaha juga untuk enteng jodoh gitu ya Mas Iya, Slamet ya. bisa. Ya mudah-mudahan nanti teman saya cepat dapat jodoh 2 atau berapa gitu nanti ya setelah datang sini ya Mas Slamet ya. Ya unit ya. Jadi dengan syarat sangat mudah, hanya cukup
bahwa bunga melati dan juga dupa melati, tidak ada syarat-syarat lain, cukup berdoa di sini, jangan dampingi upaya yang mereka hajatkan atau keinginan yang mereka inginkan itu mudah terkabul. Itu tanpa syarat, tanpa tumbal gitu Mbak. Tanpa syarat, tanpa tumbal. Barangkali gini. Harus yakin lah, harus yakin ya. Barangkali gini. Saking Mbah Saidnya, insya Allah terkabul. Sesuatu yang ada kontak dengan makhluk gaib, biasanya kan yang lebih terkenalnya itu pesugihan. Anggaplah pesugihan itu kan ada tumbal, ya. Penglarisan juga ada tumbal. Tapi kalau di sini tanpa tumbal ya Mas Ahmad? Tidak ada, hanya tumpengan aja. Setelah sukses? Ya, tumpengan aja. Syaratnya cuma itu ya? Ya. Itu kalau sudah berhasil apa yang diinginkan, tumpengan gitu ya, aja. Tumpengan aja. Tidak ada tumbal sama sekali? Tidak ada. Itu sangat enak sekali loh. Tapi bukan berarti kita syirik ya Mas Ahmad ya? Bukan syirik, bukan musyrik, bukan menyembah, memohon pada selain Tuhan. Tapi namanya upaya manusia ya kan, itu lantaran ya. Sekali lagi kita tekankan ini hanya lantaran suatu tempat. Ya. Iya. Itu laporan bagaimana Mbah Saidnya nanti laporan gitu. Nah, kita kembali lagi ke mistis yang jenengan alami di tempat ini. Selain Mbah Joko Budo, keris juga ular, keris berekor ular tadi, yang nyata jenengan temui di sini ada sosok apa lagi Mbah Slamet? Yang sosok nyata lagi Mbah Kertobongso yang ada di Kerapia. Kerapia itu mana? Nah, Tebu. Di lokasi Tebu sana. Oh, berdekatan juga dengan Punden ini ya? Ya. Namanya Kerapia. Juga Punden. Enggak, bukan. Ya, tempat beristirahat. Tempat istirahat. Itu Mbah siapa namanya tadi? Mbah Kertobongso. Siapa itu beliau itu? Mbah Kertobongso yang penghuni situ. Jenengan pernah bertemu? Pernah. Tinggi besar hitam. Di lokasi mana? Di lokasi Tebu. Oh ya, di sana? Ya. Bukan di sini ya? Bukan. Apakah ada kaitannya dengan tempat ini? Beliaunya itu? Ke sini. Oh, sowan ke sini ya, juga? Aku kalau Jawa nih, aku Mbah Kertobongso le, omahku ning kono. Ning Kerapia. Memperkenalkan diri itu. Berarti kalau beliau sowan ke sini dan beliau ini Mbah siapa namanya nih? Mbah Said. Mbah Said ini lebih sepuh dari beliau yang ada di sana. Lebih sepuh. Gitu. Ya. Memang seperti itu ya, Mbah Slamet. Ini luar biasa sekali ya, Mbah Slamet ini ternyata sering berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib ya. Boleh saya bilang orang sakti ini yang bisa menembus dimensi alam gaib gitu ya, Mbah Slamet ya. Ya. Jenengan juga seorang spiritual kalau spiritual. Oh gitu ya? Ya. Kok pas ya saya ngomongnya? Ya. Spiritual. Oh gitu, Mbah Slamet. Kebetulan ya, gak apa-apa kan? Kita buka di sini. Mbah Slamet ini ternyata saya nggak sengaja ucap, ternyata beliau itu juga seorang spiritual. Boleh kalau orang Jawa mengatakan dukun gitu ya. Dukun. Ya. Dukun itu kan orang yang dimintai tolong seseorang untuk suatu kesusahan atau pengobatan. Terapi yang jenengan laksanakan itu apa, Mbah Slamet? Pertolongan dalam hal apa gitu? Pertolongan apa saja bisa saya. Kena santet? Kena santet bisa. Oke. Disebut aja Mbah Slamet apa saja? Santet, mau pelarisan, usaha sukses, masa rumah tangga berantakan, itu bisa. Dari jodoh bisa. Gitu. Insya Allah terkabul. Tulung lah intinya. Ya, tulung. Tapi nggak boleh pamer itu. Oh, nggak boleh pamer. Nggak boleh pamer. Jadi ketika ada misalnya orang datang atau sowan ke jenengan gitu, Mbah aku tolong Mbah, kok bojoku digomlayu wong, itu Mbah ben bojoku balik, itu bisa? Bisa, puter geleng itu. Oh, puter geleng. Iya. Pengobatan juga bisa? Iya, harus puter geleng. Pengobatan dalam gitu, sakit apa gitu bisa? Bisa. Yang non medis maksudnya? Iya. Bisa ya? Daun rupa apa saja bisa. Itu kan dari Maha Kuasa. Betul. Diciptakan nggak? Kan bisa. Penemuan titiknya. Ini buat kan bisa. Itu Mbak. Jadi serba bisa lah intinya. Macam-macam. Tamu ke rumah saya macam-macam. Dan tanpa tarif Mbak. Tanpa tarif. Seikhlasnya gitu. Iya. Wes macam-macam. Wes. Usaha wes tah, Mas. Yang paling ekstrim Mbak Slamet bisa disampaikan, jenengan pernah ngobati orang yang sakit apa gitu yang paling ekstrim lah, yang membuat jenengan kok eling sak lawase urip, nambah niti yang kena nopo ngoten? Santet. Pripun ceritanya Mbak Slamet? Nah, perutnya besar ya, itu digunakan sama istrinya. Perutnya besar, buncit. Ada fotonya ada. Kena santet itu ya? Iya. Jenengan obati? Iya, obati. Tak kasih air sok.
Berapa kali pertemuan pengobatan itu? 2 kali pertemuan. Langsung sembuh. Langsung sembuh. Jadi jenengan kasih apa? Cuman Ya, air. air gitu. Air. Nggak sampai mengeluarkan isi apa paku atau Enggak. Air. Kempes gitu, Langsung Bu? kempes. Rasanya kan air, begitu panas kan harus kasih dingin. hanya mengobati kah atau mengembalikan, Mas Slamet? Tak obati aja. Nggak dikembalikan lagi ke yang Nggak boleh. gitu, nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Jadi tugas jenengan hanya untuk menyembuhkan, menolong, Bukan menolong. bukan untuk melukai, ngoten nggih. Kan itu urusannya Tuhan. Urusan Tuhan. Oh, nandur bakal tukul. Itu aja. Siapa yang menanam pasti Ya. akan tumbuh. Kan? Ya, akan tumbuh. Nandur olo ya cukul olo kan ngoten. Ada mau. Mas Slamet, untuk yang terakhir, Ya. ada yang ingin jenengan sampaikan tentang tempat keramat yang dinamakan Punden Mbah Said ya? Ya. Apa harapan jenengan ke depan, keinginan jenengan tentang Punden ini? Harapan saya masih ini harus diuri-uri ya supaya bagus itu bagaimana guyub rukun masyarakat Dusun Jiwoterjo. Itu aja. Ini miliknya orang Dusun Jiwoterjo semua. Ya, intinya ke depannya mudah-mudahan tempat Ya. ini masih tetap lestari dan warga sini melek akan Ya. peninggalan leluhur kan gitu ya. Tawasul ya, banyak orang gitu loh. Ya, Oke, oke. doakan Mbah Saidnya Said leluhur sini. Oke. Dan setiap hari-hari misalnya Ruat Desa itu sering dibuat acara di sini. Ya, buat Tumpeng. acara di perapatan. Oh, gitu. Tetap di Sini, perapatan sana tapi Tawasul. tawasulnya di sini. Ya. Itu nggih. Ya. Bentar lagi ruat dusun ini. Nanti insya Allah kita hadir ya. Ya. Melok Anu. kadang. Nah, apa yang Mas? Oh, nggak apa ya. Ya, apa ya? Hari Jumat lagi. Nggih, nggih, nggih. Cukup nggih Mas Slamet nggih. Nggih. Mas Slamet matur suwun, terima kasih sudah jenengan sudah berkenan berbagi pengalaman dan menceritakan tentang kemistisan tempat ini yang dimana sangat seru sekali. Kita simak tadi agak merinding juga bulu kudu. Ini kalau malam hari makin oke sini ya Oke. Mas Slamet ya. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu, Amin. dimudahkan rezeki, Amin. dipanjangkan umur dan berkah, Amin. dan semoga tempat ini tetap lestari. Amin. Tunggu tinunggu nggih Mas Slamet nggih. Ngapunten apabila ada kesalahan dari kami harus dijadikan maklum karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Tutupan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.